Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qawfin ila qawfin min waladi Adam, wa khususan ila hadrati musannifani hadanil kitabani Syekh Athailah As-Sakandari dan Syekh Nawawi Al-Bantani, wa nafa'na bi ulumihi fid daraini. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama luruskan niat kita, luruskan qalbu kita, luruskan hati kita. Senantiasa mudah-mudahan Allah luruskan segala hajat kita dan juga langkah kita, serta mudah-mudahan mendapatkan limpahan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadratil kiram, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ketua DKM, para pimpinan majelis taklim dari berbagai majalis,
para ibu-ibu, bapak-bapak beserta adik-adikku sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama di haflah mubarakah yang insyaallah penuh dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menikmati berbagai hidangan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa indahnya silaturahim, indahnya pengabdian dalam melaksanakan salat duha dan salat hajat, dan insyaallah dilanjutkan dengan zikir doa bersama, dan insyaallah pula sekarang akan kita laksanakan taklim bersama yang mana membahas dua kitab yang fenomenal di dalam dunia Islam, yakni kitab Al-Hikam susunan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan juga kitab Sulamut Taufik susunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Insyaallah keduanya akan kita pelajari bersama. Namun pada hari ini kayaknya semangatnya lain nih Bu ya. Entah karena suasananya di sekolah memang sehari-hari untuk mencari ilmu, atau memang karena besok menghadapi santunan yatim piatu. Oh, kayaknya udah siap-siap merogoh aja nih ya. Iya. Begitu. Siap. Hadirin rahimahullah, masih ingat kemarin Ibu materi kita yang paling inti, yang terakhir yang ujungnya adalah inti dari kalimat syahadat itu apa? La ilaha illallah. Inti dari kalimat la ilaha illallah adalah Allah. Ingat dulu itu kuncinya ya. Maka ketika diri kita insyaallah dari makna la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la mawjuda illallah, maka di sini ketika diri kita memakai kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka ketika diri kita meniadakan yang lain, meniadakan yang tidak begitu penting dalam diri kita, namun menghujamkan ke dalam kalbu, yaitu adalah kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada intinya adalah kemarin kita pembahasan syahadat, pembahasan murtad, dan pada intinya itu semua adalah merupakan inti dari makna kalimat la ilaha illallah, tujuan hidup kita insya Allah. Kalau kita sedikit bahas kalimat la ilaha illallah, ada hadis yang mengatakan, Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemarin kita bahasnya dalam kalimat la ilaha illallah, dan kita sudah ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana ketika diri kita, kenapa harus ditanamkan? Karena kita lihat, Ibu, ada hadis Rasulullah juga mengatakan, laqinu mautakum. Laqinu itu adalah kalimat ajarkanlah atau talkinkanlah. Ibu, kalau kita biasanya dengan kalimat talqin, biasanya untuk orang siapa? Yang meninggal. Tapi kita lihat bahas kalimatnya, dan kita perlu garis bawahi. Terkadang mengartikan kita, ya mungkin betul itu juga ketika orang yang meninggal, namun kalimat mautakum dengan mayyitakum itu berbeda. Kalau kalimat mautakum itu adalah akan meninggal, artinya adalah akan meninggal. Kenapa? Karena yang mau diajarkan dan yang bisa diajarkan masih orang yang hidup. Kalau orang yang sudah meninggal, apakah bisa kita ajarkan? Nah, kita lihat laqinu mautakum di sana. Ajarkanlah, ya, ajarkanlah mautakum, maka orang yang akan meninggal. Kira-kira Ibu, kalau yang mau meninggal siapa?
Saya aja atau ibu juga? Kenapa kamu bilang saya? Semuanya nggak tega gitu bilang saya gitu sekarang. Sekarang saya tanya ulang lagi. Yang mau meninggal siapa? Saya? Saya? Saya kenapa Bu? Kenapa? Karena ibu kan kepada diri kita. Ya nggak Bu? Kayaknya nggak mau ini banget ya. Ulang. Siapa yang mau meninggal ibu? Saya. Ya. Yang mau meninggal adalah saya. Yang harus diajarkan berarti. Maka di sini kalau kita lihat kalimat talqin, ya di sana kalimat talqin adalah ajarkan. Ajarkan di sana adalah berarti yang bisa diajarin adalah orang yang masih hidup dan akan mati. Karena kalau punten secara logika saja, kalau orang yang sudah meninggal, jangankan orang yang sudah meninggal punten, ketika orang yang sedang syakaratul maut, bisa nggak Bu diajarin? Ya bisa. Yang ada dia lagi ngerasain kesakitan dan lain sebagainya. Maka tepatnya di sini kalimat Rasulullah mengatakan lakinu, ajarkanlah. Ya, mau takut kepada orang yang akan meninggal, maka pantaslah diri kita kalau kita ingin hidupnya tadi mangkola akhir kalamihi la ilaha illallah, ketika diri kita ingin meninggalnya dalam keadaan kalimat la ilaha illallah dan ingin langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab, maka di sini diri kita perlu diajarkan. Kemarin alhamdulillah sebelum diajarkan harus ditanam dulu, ya. Bagaimana kalau sudah ditanam, bagaimana kalau sudah ada di dalam kalbu kita, maka tinggal kita siram. Ibu nanam, ya, ibu nanam bibit yang bagus. Ibu nanam bahannya itu bagus. Terus ketika ibu sudah ditanam tapi nggak pernah disiram, nggak pernah dipupuk, nah, ya kira-kira ibu akan memanen tidak? Yang ada bisa? Yang ada mungkin bisa dia hidup sih hidup, tapi ya, pokoknya gantung punya nggak bener gitu ya. Seperti itu. Kenapa di sini kata afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Zikir yang paling utama ini bukan kata saya, bukan kata para ulama, tetapi Rasulullah mengatakan zikir subhanallah bagus, zikir Allahu akbar bagus, zikir apalagi masya Allah bagus, silakan bismillah bagus. Namun di antara yang bagus ada yang lebih bagus. Di kelas pinter semuanya, ada nggak yang lebih pinter? Ada. Di antara yang kaya, adakah yang lebih kaya? Ada. Begitupun zikir, di antara yang bagus semuanya, maka kita afdal yang paling utama. Maka ketika diri kita ditanamkan kalimat la ilaha illallah, bagaimana caranya biar sampai akhir kalamnya? Istilahnya gini Ibu, ketika diri kita kalau sudah ditanam, maka kita harus dipupuk biar bisa tumbuh dan di situ bisa berkembang biak. Betul? Berkembang biaknya bagaimana? Diri kita senantiasa melatih diri kita, biar bagaimana diri kita, ini lisan kita sudah otomatis. Punten Ibu, karena orang yang latah nih, kenapa bisa dia ketika jatuh apa aja yang disebut? Karena dia kebiasaannya, mungkin kalau dia sering baca sholawat, ketika jatuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika dia jatuh karena sering dia baca istighfar, maka astagfirullahaladzim jangan. Tapi punten, kalau yang biasanya ngomongnya yang kurang baik, mungkin bisa juga kalimatnya yang kurang baik, entah menyebut binatang, entah nyebut yang hal-hal yang tidak baik. Nauzubillah. Itu kenapa? Karena kebiasaan. Lidah kita akan terbiasa apabila sering dilatih. Begitupun pemain bola bisa ahli karena sering latihan, bisa menggolkan berkali-kali. Kenapa? Karena dia sering latihan. Latihannya nggak bisa sebentar, latihannya nggak cukup sedikit. Maka diri kita harus dilatih terus bagaimana lisan kita bisa mahir.
Jadi diri kita jangan sebagai pemula saja, kita jadikan diri kita sebagai pemula, terus nanti bisa menjadi mahir. Kalau sudah mahir, maka insya Allah ini lisan Allah akan tuntun. Ketika diri kita akan meninggalnya, maka insya Allah diri kita meninggalnya pun dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini mah sudah jelas, dakhalal jannah, langsung masuk ke dalam surganya. Ibu mau yang langsung, mau yang dihisab dulu? Biasanya ibu juga kalau ada belanja diskon plus atau diskon aja, ibu mau yang mana? Diskon plus maka ketika diri kita masuk ke dalam surganya plus juga. Kenapa? Insya Allah dengan kita berlatih terus, latihan terus, latihannya nggak cukup sedikit. Jangan ketika diri kita sedang butuhnya saja. Jangan sampai diri kita ya hanya ketika ada inginnya saja, maka terus dilatih ba'da sholatnya, mungkin bisa tambahin ba'da sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan di situ lisan kita bisa otomatis, yang tadinya manual menjadi otomatis. Ibu biasanya kalau ibu cinta dengan seseorang atau dengan sesuatu, kira-kira ibu sering menyebutnya atau diam-diam baik? Sering disebutnya, aduh anakku, aduh suamiku, betul? Ya nggak Bu? Biasa kan begitu. Ya Allah, anakku ingat, ibu makan cendol ingat anak yang pertama, ibu makan sate ingat anak yang kedua, ibu makan bakso ingat anak yang ketiga, ingat suaminya nambah lagi. Ya Bu, kita sering ingat yang lainnya. Kenapa? Sering ingat anak, sering ingat suami, sering ingat harta kita, karena ada kecintaan dalam diri kita, karena ada rasa suka dalam diri kita. Kalau kita ingin betul-betul cinta kepada Allah, maka bagaimana diri kita untuk membuktikannya? Yaitu adalah dengan cara sering menyebutnya. Ya, ketika diri kita ya puasa mungkin ada batasannya, ketika diri kita sholat ada batasannya, ketika diri kita sedekah pasti ada batasannya. Namun satu amaliyah yang tidak ada batasannya, tidak mengenal tempat dan waktu, maka katsiro, zikir yang banyak. Kalau dalam Al-Quran tidak ada Allah mengatakan puasa yang banyak, Allah tidak mengatakan sholat yang banyak, Allah tidak mengatakan sedekah yang banyak. Kenapa? Karena semua itu ada batasannya. Namun kalau untuk zikir, zikran katsiro, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, bahkan dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun, bahkan mungkin mata kita sedang terpejam, namun di situ kata Allah, zikran katsiro, ingatlah kepada Allah yang banyak, ucapkanlah zikir kepada Allah yang banyak. Karena ketika diri kita kalau sedang zikir, maka idza dzakartani syakartani. Ketika diri kita sedang zikir, maka kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh diulangi Ibu? Idza dzakartani syakartani. Boleh diulang sekali lagi biar nanti ada tempelannya gitu ya sampai ke rumah insyaallah. Sekali lagi boleh, izin ya, mohon izin. Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Jika kalian sedang mengingatku, kata Allah, maka disitulah kita sedang bersyukur kepada Allah. Namun ketika diri kita sedang nasitani, sedang lupa kepada Allah, sedang goplah hati ini kepada Allah, maka kita sedang kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita beruntung
zikir jahar berhenti, zikir kolbunya kita bisa hidup. Ketika diri kita mungkin dalam keadaan kita ada batasannya lisan kita, maka kolbu tetap kita bisa hidup. Maka insya Allah ketika diri kita di sini, mudah-mudahan kita tercatat sebagai zikirnya yang sedang bersyukur kepada Allah. Karena kalau sudah bersyukur, kata Allah, la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat kepadamu, Allah akan berikan lagi kemudahan-kemudahan untuk diri kita, insya Allah. Tapi kalau seandainya kita sedang lupa kepada Allah, kita sedang goflah kepada Allah, sedang lalai kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik, maka disinilah kita sedang kufur kepada Allah. Apa balasan bagi orang yang kufur? Di sini, inna azabi lasyadid, na'udzubillah. Makanya di sini kalau kita sedang kufur, sedang goflah, biasanya na'udzubillah itu adalah kata Allah sedang kufur. Kalau kufur maka ada siksa dari Allah, siksa yang sangat pedih. Siksa yang sangat pedih itu bukan dari dikurangin hartanya, bukan dikurangi dari kemewahannya, tapi siksa yang sangat pedih itu tidak ada kenikmatan dalam diri kita, tidak ada ketenangan dalam diri kita. Karena kalau zikir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir saja sudah dapat ketenangan, maka disitulah nikmat yang paling indah, nikmat yang paling tinggi. Bagaimana diri kita bisa merasakan tenang? Orang mahbu punten banyak duitnya, ada yang susah tidur, tidurnya harus pakai minum obat dulu, ada. Kita mah datang ke majelis taklim baru duduk sebentar udah ngantuk. Nikmat ini ibu, nikmat ya, alhamdulillah ya. Susah ibu, orang mah kalau mau tidur aja harus pakai obat tidur, kita mah tinggal duduk ke majelis taklim sudah bisa tidur ya. Apalagi sudah zikir, dalam keadaan zikir terkadang kita ada lupanya, ada tidurnya, nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah dalam rangka kita sedang mendapatkan ketenangan yang paling ringan ya. Kenapa? Karena tidur pun nikmat dari Allah. Kalau orang yang nggak tenang nggak bisa tidur ya. Kita saking tenangnya dimanapun bisa tidur gitu ya. Apalagi bagi santri ya, seperti itu. Maka mudah-mudahan diri kita senantiasa tadi kita zikir, maka kita syukur. Ketika kita kufur, naudzubillah, di situ kita sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Depan dan belakang. Kenapa ada pintu depan dan belakang? Dari mana dasarnya ada pintu depan dan belakang? Kata Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Maka setan sedang menggoda manusia dari depan dan belakang, dari kanan dan dari kiri. Maka ketika diri kita, kita sedang menembus 3 latifah. 3 latifah ini adalah 3 pintu yang kemungkinan setan sedang menggoda kita. Maka kita sudah dijaga depan dan belakang. Ketika ilaha, ini kita sedang menutup pintu yang sebelah kanan. Ketika illallah, maka kita sedang menutup pintu sebelah kiri. Maka bagaimana dengan zikir khawfi? Khawfi ini adalah diri kita sedang menghidupkan denyut jantung kita. Denyut jantung kita ada yuwaswisu fi sudurina. Setan yang di sini yang adanya di dalam kolbu itu sebanyak 360 setan. Banyak apa sedikit ibu? Makanya tadi kita bisa zikir yang terus menerus sama dengan denyut jantung kita. Punten, ibu mungkin yang bisa terpegang denyut jantungnya sebelah kanan, sebelah kiri, maaf, itu bisa terpegang bu. Denyut jantungnya pasti akan terasa. Ya bu, Allahu Allah, Allahu Allah, itu sama dengan denyut jantung kita. Coba ibu rasakan, itu akan sama. Ini adalah salah satu diri kita sedang menghidupkan kolbu kita. Bagaimana kolbu kita terus akan hidup, akan terus
terpenuhi dengan sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalbu kita akan terus hidupkan kalbu kita dengan asma Allah. Mudah-mudahan akhir hayat kita sampai dengan terus menerus menyebutkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ indahnya diri kita. Bagaimana zikir kita tadi banyak lupanya, banyak goflahnya, banyak lalainya. Masih itu keneh sebetulnya. Tetapi di sini bagaimana caranya? Saya pada nggak bisa ngapa-ngapain. Jaga saja dengan kalimat la. Setan akan goda dari depan. Saya bilang la sampai belakang. Ilaha, setan jangan sampai masuk sebelah kanan. Illallah, jangan sampai masuk ke dalam kiri. Terus kita hidupkan dengan kolbu kita, zikir khafinya, maka insya Allah setan tidak akan menggoda. Umi, bagaimana? Saya mah zikir udah berusaha zikir terus, tapi saya kadang ada marahnya, kadang masih ini itunya yang lain sebagainya. Alhamdulillah, zikir aja seperti itu. Bagaimana kalau enggak zikir ya? Kadang saya masih ada malesnya, zikir aja masih kita males, apalagi kalau enggak zikir. Kita mah ambil hikmahnya saja. Namun mudah-mudahan niatkan diri kita perubahan untuk diri kita. Kenapa? Jangan sampai dengan kalah dengan setan, karena diri kita senantiasa berdoa kepada Allah dalam surah Al-Fatihah, minimalnya sehari kita 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahi kami dengan apa, Bu? Jalannya orang-orang yang istiqomah atau orang-orangnya yang lurus di sini. Maka di situ setan pun sudah berjanji kepada Allah, la'aqudannahum siratal mustaqim. Setan dengan kita tujuannya sama, siratal mustaqim. Kalau kita meminta hidayah kepada Allah untuk jalannya siratal mustaqim, tapi kalau setan di situ tujuannya siratal mustaqim adalah untuk menduduki, untuk menghalangi, untuk apalagi menggoda, menguasai dan seterusnya. Maka jangan sampai kita kalah apa yang namanya, jangan sampai kalah set lah ya sama setan. Kita berusaha terus, setan aja tanpa ada hentinya dari mulai kita lahir ya. Bahkan dikatakan ketika kita sedang lahir, ketika kita kan biasanya nangis ya, Bu ya kan, bayi itu ketika lahir itu biasanya nangis di sana. Kalau kata dokter mah itu adalah sehat, tapi dalam suatu keterangan bahwa ketika bayi nangis itu adalah bukan karena sehat saja sebetulnya. Kenapa? Itu setan sedang berebut, bahkan itu ada yang megang setan, ada setan yang megang bayi tersebut. Makanya di situ kita harus segera diazanin ya. Makanya di situ saat musyakaratul maut, setan terus berjumlah lagi. Bagaimana menghadang manusia? Jangan sampai dengan la ilaha illallah, tetapi sampai dengan kufur, naudzubillah. Maka kita terus hidupkan qalbu kita dengan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diri kita sudah berusaha dua-duanya, ikhtiarnya, ibaratnya ibu kalau la ilaha illallah itu untuk membersihkan yang kasar-kasarnya. Kalau ibarat sapu mah, sapu lidinya. Kalau untuk zikir khafi itu adalah ibaratnya membersihkan yang halus-halusnya. Kenapa? Karena ini bagian dalam ya. Kita butuh dalamnya aja atau luarnya doang, Ibu? Dua-duanya. Kita hidup aja butuh luar dalam gitu ya. Ibu pakaian aja ada luar dalamnya ya. Maka diri kita zikir pun ada luar dan dalamnya. Maka insya Allah ikhtiar kita, mudah-mudahan kita berusaha maksimalkan ikhtiar kita. Bagaimana diri kita terus berkonektif kepada Allah, qalbu kita terus hidup kepada Allah, agar senantiasa Allah menjaga diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita jangan, kalau sudah rasa nikmat, jangan jadi penikmat saja, jadikan kita sebagai pengedar. Apa Bu? Pengedar ya. Jadi kita kalau ibu udah nikmat, ibu basuh aja nikmat, tuh basuh di sana nikmat. Masa bikin kita nggak bisa bilang-bilangnya? Maka dari kita insya Allah ya nikmati, rasakan nikmatnya. Sudah kita rasakan nikmatnya, ataupun saya lagi mencoba nih
menikmati, terus ibu sudah menjadi pengedar, insya Allah mudah-mudahan ketika ibu menjadi pengedar, menjadi ibu berusaha ya menyebarkan kepada yang lain, mudah-mudahan ketika ada orang yang diajak sama ibu itu selama orang itu mengamalkannya, mengerjakannya, maka pahalanya mengalir kepada ibu dan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nela Armstrong naik ke bulan. Masih pada merasa kuning, rasanya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.